Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Barakallahu fikum ayyuhat talabah wat talibat, a'azzani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Pada pembelajaran akhlak ini ya, kita masih dengan kitab yang sama, yaitu kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', bab adab. Dan kita sekarang masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita baca hadisnya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathah fala yatanajathani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu, muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Ani ibni Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila kuntum, kalian, salasatan, 3 orang, fala yatanajathnani dunal akhar, fala, maka janganlah, yatanaja, berbisik-bisik, ithnani, 2 orang, dunal akhar, tanpa yang lainnya, yaitu yang ketiga. Jadi tadi kan 3 orang, maka larangannya apa? Yang 2 orang ini, ithnani, 2 orang, tidak boleh, fala, tidak boleh, janganlah berbisik-bisik. Duna, tanpa, al-akhar, yang lain, yaitu yang ketiga tadi. Hatta, sampai, takhtalitu binnas, mereka bercampur, ya, bergaul bersama, binnas, dengan manusia yang lain. Jadi kalau 3 orang, ya, kemudian yang 2 itu bisik-bisik, yang 1 itu sendiri tidak diajak bisik-bisik, tidak diajak ngobrol, maka tidak boleh. Kecuali kalau sudah bersama manusia banyak, maka diperbolehkan. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Min ajli, ya, karena, anna dzalika, hal tersebut, yaitu 2 orang berbisik-bisik tadi itu, yuhzinuhu, bisa membuatnya sedih, bisa membuat orang yang ketiga tadi apa? Sedih. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati, ya, atasnya, maksudnya itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim dua-duanya meriwayatkan hadis tersebut. Wal lafdhu, dan lafadz ini, li Muslimin, lafadznya Imam Muslim. Kita ulangi baca ya. Ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanajathani dunal akhari hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu, muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila, kuntum, kalian, salasatan, 3 orang, maka janganlah yatanajathnani, ya, berbisik-bisik 2 orang, dunal akhar, tanpa yang lainnya, tanpa yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, sampai mereka bercampur dengan manusia. Min ajli anna dzalika, ya, karena anna dzalika, sungguhnya hal tersebut, yaitu 2 orang bisik-bisik tadi itu, yang ketiga enggak diajak, yuhzinuhu, bisa membuatnya sedih. Ya, hadis muttafaqun alaih, lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Barakallahu fikum jami'an. Ini adalah hadis yang agung sekali, ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Apa saja pelajarannya, ya? Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah, ya,
Pelajaran yang pertama ya, hadis yang mulia ini menunjukkan salah satu sisi keagungan Islam ya. Apa itu sisi keagungan Islam? Ya, karena hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur segala hal sampai pada hal-hal yang bahkan dianggap sepele. Apa itu? Cuman bisik-bisik saja diatur dalam Islam. Yang kedua, larangan berbisik-bisik berdua dengan tidak menyertakan yang ketiga. Ini tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalau dua orang itu berbisik-bisik, yang ketiganya nggak diajak, tidak boleh. Kemudian yang ketiganya apa? Islam sangat menjaga perasaan muslim yang lain. Jadi kita itu harus menjaga perasaan muslim yang lainnya. Itu kewajiban kita. Oleh karena itu ketika berbisik-bisik, balik yang kedua tadi tidak boleh ya. Berbisik-bisik kok dua orang, yang ketiga tidak diajak. Oleh karena itu dalam surat Mujadalah itu kan Allah berfirman, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya berbisik-bisik itu asalnya adalah dari setan. Ya, ketika dia berbisik-bisik kok menyakiti hati muslim yang lain, maka faedah yang ketiga, Islam sangat menjaga perasaan muslim yang lain. Yang keempat, Islam mengajarkan agar kita menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk. Harus kita hindari. Contoh tadi kan kita bisik-bisiknya sebenarnya tidak membicarakan orang yang ketiga, tapi gara-gara kita berbisik-bisiknya cuma dua orang, yang ketiga tadi tidak diajak, sehingga orang yang ketiga tadi itu beranggapan atau muncul pikiran, wah jangan-jangan ini ngomongin saya ini, jangan-jangan seperti itu. Nah ini. Kemudian yang kelimanya, boleh berbisik-bisik. Kapan itu? Ketika sudah bercampur dengan orang banyak. Karena kalau udah bercampur dengan orang banyak kan yang ketiga nggak diajak bisik-bisik, dia bisa ngobrol dengan yang lainnya sehingga kekhawatiran dia itu jangan-jangan membicarakan dia sudah bisa dikikis. Nah itu untuk hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ya. Jadi kita ulangi baca hadisnya. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhum." Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian 3 orang, maka janganlah yang 2 itu berbisik-bisik tanpa yang lainnya, sehingga mereka bercampur dengan manusia. Karena hal tersebut ya bisa membuatnya sedih." Muttafaqun alaih, dan lafadz hadis ini adalah lafadznya Imam Muslim. Nah ini adalah untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Faedah-faedahnya tadi itu sudah kita sampaikan, dan insyaallah pada deskripsi dari video ini insyaallah akan kita cantumkan faedah dari hadis yang mulia ini. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.